Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firdaus Miralis dari Fakultas Peternakan Universitas Padjadjaran. Saya di sini akan membawakan materi sebagai perwakilan dari kelompok KKN di Desa Kalapanunggal, Sukabumi. Ya, izinkan saya untuk memulainya, membawa materi kepada Bapak dan Ibu. Idealnya seharusnya saya membawa materi ini secara langsung di depan Bapak dan Ibu. Namun seperti yang sudah kita ketahui, pandemi Covid ini sedikit menghambat pergerakan kami sebagai mahasiswa untuk berinteraksi langsung dengan Bapak dan Ibu. Eee, Manajemen kesehatan ternak ini dapat diartikan sebagai perencanaan, pengorganisasian, dan kepemimpinan untuk mencegah dan ikut mengendalikan penyakit dalam lingkungan, peternakan. Seperti yang Bapak dan Ibu ketahui, kesehatan ternak sangat mempengaruhi keberlangsungan usaha ternak. Pelaksanaan manajemen ternak yang kurang baik dapat berakibat fatal pada sebuah usaha. Penyakit yang ada dapat menurunkan produktivitas ternak karena ketidakmampuan ternak untuk mempertahankan kondisi normal tubuhnya untuk memproduksi misalnya daging. Penyakit yang ada pada tubuh ternak juga akan mengganggu kestabilan tubuh si ternak itu sendiri. Ternak yang sakit juga berpotensi mengakibatkan zoonosis, di mana penyakit dari ternak menular kepada manusia. Tentu saja hal ini tidak baik. Seperti yang kita ketahui, ada beberapa sumber yang mengatakan pandemi COVID ini berasal dari eh, kelelawar yang dimakan. Oleh karena itu, manajemen kesehatan ternak juga penting untuk menjaga keamanan pangan yang dikonsumsi oleh manusia. Eh, Terdapat beberapa hal yang dapat diperhatikan dalam pencegahan dan penanggulangan penyakit pada sebuah peternakan. Yang pertama yaitu identifikasi. Eh, Identifikasi awal pada ternak yang terjangkit yang penting dalam pencegahan penyebarannya. Dan juga pengambilan keputusan untuk apa yang seharusnya dilakukan kepada ternak yang terjangkit penyakit tersebut. Identifikasi penyakit yang dilakukan dengan tepat dan cepat membantu kita untuk penanganan yang lebih baik. Selain itu, dalam pelaksanaan juga mencegah penyebaran terjadi lebih cepat. Dua, isolasi. Pencegahan isolasi ternak yang sudah teridentifikasi terjangkit penyakit dipisahkan jauh dari ternak lain yang sehat. Hal ini membantu kita dalam penanganan ternak yang sakit, sehingga dilakukan dengan lebih baik dan lebih tepat, juga lebih seksama, mencegah terjadinya penyebaran penyakit lebih lanjut. Yang ketiga, disinfeksi. Lakukan pembersihan kandang secara berkala. Kandang sebagai tempat tinggal ternak tentunya diharuskan untuk membuat ternak nyaman dan merasa aman. Kotoran-kotoran ternak yang berantakan dan tidak pernah dibersihkan dikhawatirkan akan menjadi sarang penyakit ternak itu sendiri. Sehingga disinfeksi seharusnya dilakukan. Di mana misalnya ada ternak yang sakit, kita pindahkan terlebih dahulu ke tempat isolasi, dan kandang di sekitarnya juga di kandang utama itu dibersihkan terlebih dahulu. Yang keempat, vaksinasi. Vaksinasi dapat dilakukan pada ternak untuk membentuk imunitas terhadap suatu jenis virus tertentu. Virus sebagai sebuah makhluk hidup mungkin ya, virus dapat dengan sangat cepat menyebarkan penyakit, terlebih di tempat atau di kandang yang sempit dan memiliki ternak yang banyak untuk memaksimalkan produksi. Vaksinasi menjadi pencegah agar hal itu tidak terjadi, agar keberlangsungan usaha ternak dapat dijamin. Yang kelima, yaitu pakan. Ternak yang terjangkit penyakit mengalami kesulitan dalam mempertahankan kondisi stabil tubuhnya. Asupan pakan yang cukup dan baik dapat membantu ternak yang sakit untuk sehat kembali. Penambahan vitamin dan mineral dapat dilakukan baik itu untuk membantu ternak kembali sehat maupun mencegah ternak terjangkit penyakit. Ternak sebagai makhluk hidup memiliki kondisi stabil tertentu. Ketika penyakit masuk atau menjangkit si ternak tersebut,
maka itu akan membuat ketidakstabilan di tubuhnya. Misalnya untuk manusia akan terasa panas, demam. Nah, itu adalah kondisi tubuh dan pakan itu menjadi sumber energi yang tepat untuk membantu tubuh menanggulangi penyakit tersebut. Yang keenam, kandang. Kandang yang baik adalah kandang yang memperhatikan kenyamanan dan kebaikannya untuk ternak. Kandang yang baik adalah kandang yang memiliki ventilasi yang cukup, juga sinar matahari yang melimpah. Pembuatan kandang tambahan seperti kandang isolasi yang berjarak dari kandang utama dapat membantu dalam pelaksanaan isolasi sehingga penyakit tidak menyebar lebih lanjut lagi. Mungkin hanya sekian dari saya. Bila ada pertanyaan mungkin bisa ditanyakan. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.